Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi 10 menit bersama Tuhan. Dan pagi ini kita sama-sama akan belajar mengenai hukuman atas Daud. Saya yakin semua jemaat Tuhan pasti sudah mengetahui cerita mengenai hubungan antara Batsheba dengan Daud. Dan biasanya kita hanya berfokus pada peristiwanya saja. Ya, katakanlah itu mengenai perzinahannya. Namun, pagi ini kita ingin melihat dari sisi yang lain. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Daud adalah seorang raja yang tidak bermoral sehingga peristiwa tersebut dapat terjadi? Jawabannya tentu saja tidak. Karena Daud adalah seorang raja yang dipilih dan diurapi oleh Allah. Tidak mungkin Allah memilih seorang raja dengan kriteria yang jelas tidak baik. Apakah Daud berwajah jelek sehingga susah mendapatkan perhatian dari perempuan? Jawabannya juga tidak, karena Alkitab mencatat bahwa Daud adalah seorang yang berwajah elok. Matanya indah dan kemerah-merahan. Hal itu dapat kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapi dia, sebab inilah dia. Sebenarnya dosa Daud yang paling besar adalah karena Daud merancangkan kematian Uria, orang Het, suami daripada Batsheba itu. Ini yang menyebabkan Tuhan bertindak untuk menghukum Daud. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa tangan Daud penuh berlumur darah, sehingga Daud tidak diperkenankan untuk membangun bait Allah. Jatuh dalam dosa bukan hanya milik manusia biasa, tetapi dapat terjadi pada siapa saja, termasuk Daud. Dan apa hukuman bagi orang berdosa? Banyak orang Kristen yang merasa atau berpendapat karena Tuhan kita Maha Pengasih, maka kita boleh jatuh ke dalam dosa. Apalagi kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bukankah kita pasti akan mendapatkan pengampunan? Untuk memperoleh jawaban yang benar dan tepat, maka kita harus teliti untuk melihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Tanpa pengertian yang mendalam, mustahil kita dapat mendapatkan jawaban yang tepat. Untuk itu, jemaat Tuhan yang terkasih, saya ajak untuk terus membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian. Seringkali kita berkata kita rindu untuk menjalankan firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau membaca atau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mustahil kita dapat menjalankannya dengan baik dan benar. Bahkan bisa jadi karena kita tidak mengetahui firman Tuhan dengan tepat dan benar, justru itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita lihat di Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau di dalam imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dan mengenai pembahasan ayat ini sudah sering dibawakan oleh hamba Tuhan. Jadi janganlah kita mengira kalau kita sudah sebagai umat Allah, kemudian kita melakukan firman Tuhan sekedarnya, maka kita pasti akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Jadi dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu akan membawa banyak manfaat dan bukan asal menjalankan firman Tuhan apa adanya. Kembali lagi pada peristiwa Daud. Kita akan melihat apakah Tuhan mengampuni Daud. Jelas memang Tuhan mengampuni Daud.
Karena kalau Tuhan tidak mengampuni Daud, maka seketika itu juga Daud pasti atau harus mati. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi karena Daud melakukan pertobatan, setelah ditegur oleh Nabi Nathan, maka ia memperoleh pengampunan. Namun Daud tetap harus menerima hukuman, yaitu anaknya yang sulung akhirnya mati. Daud begitu mengasihi anak sulungnya, hasil hubungannya dengan Batsheba yang dipersiapkan menjadi pengganti Daud akhirnya harus binasa. Tentu peristiwa ini sangat mendukakan hati Daud maupun Batsheba. Nah, pelajaran apa yang kita dapatin itu ada dua hal yang berhubungan dengan itu. Yang pertama, kalau kita berdosa, maka kita harus segera bertobat. Karena tanpa pertobatan, maka kita pasti binasa. Yang kedua adalah kita harus bersedia masuk dalam hukuman Tuhan. Jadi janganlah kita berpikir kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka kita pasti bebas dari hukuman. Ingat, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang adil. Artinya Tuhan yang akan menghukum mereka yang bersalah dan memberkati mereka yang benar. Karena kalau orang berdosa tidak dihukum, maka jelas itu tidak akan adil dipandang oleh orang yang berkelakuan baik. Dan juga tidak akan membawa kepada kehidupan manusia yang lebih baik. Bahkan hukum ini sudah berlaku sejak Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa diampuni dosanya karena firman Tuhan mengatakan, ketika engkau memakan buah itu, maka engkau akan mati. Ternyata kedua manusia itu tidak mati. Bahkan Tuhan memberikan cara untuk menebus dosanya, yaitu dengan mengorbankan hewan lainnya. Tetapi hukuman mereka adalah mereka diusir dari Taman Eden. Adam harus bekerja dengan berpelus sepanjang hidupnya. Hawa akan mengalami kesakitan yang luar biasa ketika akan melahirkan. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa pengenalan akan Tuhan mengenai firman-Nya itu sangat penting. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan kalau kita sering beribadah maka kita akan selamat. Kalau kita memuji Tuhan itu kita akan pasti selamat. Semua itu tentu saja baik, tetapi bukan merupakan esensi daripada firman Tuhan. Dengan kata lain, mengenal Allah itu berarti kita mengetahui semua apa yang Allah kehendaki. Jadi yang Allah inginkan bukan hanya kita beribadah atau melakukan pujian saja. Itu hanya bagian dari keinginan Allah. Lalu apa keinginan Allah yang lain? Jawabannya dapat kita ketemukan dengan membaca Alkitab. Sebagai manusia yang lemah dan penuh kekurangan, maka dengan sering membaca atau mendengarkan firman Tuhan, itu kita akan selalu diingatkan akan kehendak daripada Allah. Karena itu akan terus mengingatkan kita dan menuntun kita akan pengenalan Allah yang lebih baik. Mari kita renungkan bersama jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita baca firman Tuhan. Mari kita terus mendengarkan firman Tuhan agar kita tidak tersesat apalagi binasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.